Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan rekan-rekan simak sampai selesai agar tidak misinformasi. Baik, dilansir dari jpn.com, info penting Panselnas soal jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K. Ada masalah krusial. Dikabarkan jpn.com Jakarta ada informasi penting dari Panselnas terkait pendaftaran CPNS, calon pegawai negeri sipil. Ya, kami ulangi. Dilansir dari jpn.com Jakarta, ada informasi penting dari Panselnas terkait pendaftaran CPNS 2023 atau calon pegawai negeri sipil 2023 dan P3K. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akan menggelar rakor atau rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 pada 3 Agustus mendatang. Sebanyak 524 instansi pusat yang mengajukan formasi P3K 2023 masuk dalam daftar undangan. Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Abbas Subagja mengungkapkan penetapan reformasi CASN 2023 menjadi tahapan awal pembukaan seleksi CPNS 2023 dan P3K. Nah, itu rencana ya teman-teman ya. Rencananya insya Allah itu 3 Agustus mendatang akan dibuka formasi CPNS 2023 dan P3K. Nah, itu rencana ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, mudah-mudahan ya. Undangan instansi pusat diberikan kesempatan membuka seleksi CPNS dan P3K. Instansi daerah difokuskan pada seleksi P3K. Nah, seperti itu ya. Lantas kapan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K dibuka? Nah, kita simak baik-baik ya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CASN 2023 mengatakan pendaftaran CPNS dan P3K 2023 belum bisa dibuka Agustus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, tadi itu rencana ya, rencana mau dibuka di bulan Agustus, akan tetapi di sini tegaskan bahwa BKN mengatakan bahwa untuk bulan Agustus belum bisa dibuka ya. Seperti itu. Belum bisa dibuka Agustus pendaftarannya, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN Suharman kepada jpn.com Senin 31 Juli 2023. Memang, kata Deputi Suharman, tanggal 3 Agustus akan ada penyerahan formasi kepada seluruh instansi, namun perlu waktu untuk upload ke sistem SSCASN BKN. Nah, seperti itu ya. Nah, ini banyak nanti ya, kendalanya banyak ya, memang rumit ya, tidak semudah yang kita bayangkan ternyata ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan Agustus, kalau nggak Agustus September nanti bisa dibuka. Jadi teman-teman lebih panjang untuk mempersiapkan berbagai macam yang nantinya akan dibutuhkan atau diupload ke SSCASN ya. Baik, kita lanjut. Jika formasi ditetapkan Mempan RB Azwar Anas sudah sesuai dengan di database SSCASN, baru dibuka pendaftaran CASN 2023. Jadi nggak bisa langsung dan dikebut Agustus ya, karena setiap tahun selalu ada kendala, terangnya. Deputi Suharman mengungkapkan berdasarkan pengalamannya, biasanya ada saja data formasi yang belum bersih, sehingga
perlu diverifikasi, validasi atau verval ulang saat mengupload ke database SSCASN. Dia menyebutkan masalah yang sering muncul biasanya konsistensi jabatan dengan pendidikan ada saja yang keliru. Contohnya di SK penetapan formasi pendidikannya D3, tetapi di database itu S1 ya. Kemudian nomenklatur jabatan tidak ada database. Kalau sudah begitu harus diupdate dahulu database nomenklaturnya dan masalah lainnya. Nah, seperti itu ya. Yang paling banyak terkendala dengan hal-hal teknis tersebut di atas adalah instansi daerah. Apalagi Pemda hanya diizinkan membuka formasi P3K. P3K ini masih belum dipahami semua daerah. Melihat kondisi tersebut, kemungkinan besar September jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K dibuka. Bulan Agustus saya perlu membersihkan dahulu di sistem SSCASN, ucapnya. Bagaimana dengan jumlah formasi CPNS dan P3K 2023? Abbas Subagja mengatakan sebenarnya Kemenpan RB menyiapkan kuota 1.030.751 untuk CASN 2023, mencakup CPNS dan P3K. Luar biasa ya, 1 juta ini. 1.030.751. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan yang sudah diangkat P3K tahun ini 2023 itu sudah selesai ya, sudah final. Adapun yang belum menerima SK, mohon bersabar saja. Mudah-mudahan di September atau Agustus September ini nanti bisa diangkat duluan ya, karena ini berkesinambungan ya. Yang tidak diterima atau belum terima SK kemarin, insya Allah untuk selanjutnya akan didahulukan. Nah, sistemnya seperti itu ya. Jadi mohon bersabar saja. Baik, kita lanjut. Namun kata Aba, dalam perkembangannya usulan daerah sangat minim. Sebagai contoh, P3K guru kota yang disiapkan itu 580.202, tetapi usulan daerah di bawah 300.000. Nah, ini ya. Sebagai pengingat, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan kebutuhan CPNS dan P3K tahun ini sebanyak 1.030.751 ASN pada 2023. Dia mengungkapkan kebutuhan CPNS dan P3K untuk instansi pusat sebanyak 46.666. Kuota itu terbesar untuk jabatan dosen, guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis lainnya. Kuota P3K 2023 untuk instansi daerah sebanyak 943.373 dengan jabatan guru, nakes, dan tenaga teknis lainnya. Tahun ini juga kami memberikan kuota CPNS dari jalur kedinasan sebanyak 6.259, ucapnya. Adapun perincian kebutuhan CPNS dan P3K tahun anggaran 2023 adalah total kebutuhan sebanyak 46.666, terdiri dari CPNS dosen (15.858), CPNS tenaga teknis lainnya sebanyak 18.595. Selanjutnya P3K dosen yaitu 6.742 dan P3K guru sebanyak 12.000. P3K nakes sebanyak 12.719.
dan P3K tenaga teknis lainnya sebanyak 15.209. Instansi daerah dengan total kebutuhan sebanyak 943.373 terdiri dari P3K guru 580.202, sedangkan P3K nakes sebanyak 327.542 dan P3K tenaga teknis lainnya sebanyak 35.629. Nah, seperti itu ya rincian untuk penerimaan P3K maupun CPNS tahun 2023. Nah, mohon persiapkan ya teman-teman ya. Persiapkan syarat-syaratnya. Mudah-mudahan untuk tahun ini teman-teman yang belum terangkat jadi ASN P3K maupun CPNS atau PNS ya, atau PNS itu segera diangkat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.